Selamat datang. Halo, selamat datang di channel Rumah Karya. Pada kali ini, saya akan membahas tentang gimana cara membuat RAB rumah tinggal sederhana satu lantai dengan ukuran lebar 6 meter dikali 15 meter panjang. Baik, teman-teman semuanya bisa menyimak video saya bagaimana cara untuk membuat RAB. Pertama-tama kita buka dulu. Di sini sudah ada di layar saya ini ada dua file, yaitu RAB untuk Excel dan juga AutoCAD, yaitu desain rumahnya itu sendiri. Ini rumah dengan ukuran 6 meter kali 15 meter. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk desain rumahnya itu sendiri, saya perbesar dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini mungkin. Untuk desain rumah itu sendiri, di sini saya membuat beberapa ruangan. Yang pertama yaitu ada carport untuk kendaraan dengan luasan lebar 3 meter dikali 5 meter panjangnya. Kemudian area teras atau area taman di sini itu ada ukuran 1,8 untuk area entrance masuknya, itu ukuran 3 meter panjang kali lebarnya 1,8 meter, serta di sini ada taman di depan dengan ukuran 1,2 meter dikali 3 meter, serta di terasnya ini lumayan luas, yaitu dengan ukuran panjang 3 meter dengan lebar 2 meter. Kemudian untuk ruangan berikutnya yaitu ada ruang keluarga, plus juga bisa difungsikan menjadi ruang tamu, yaitu menggunakan konsep open space, yang mana di sini langsung menerus ke area meja makan atau ruang makan, kemudian ke area dapur, serta yang di sisi sini itu adalah area kamar tidur. Kemudian di tengah ini ada area untuk kamar mandi atau toilet. Serta berikutnya di sini ada area kamar tidur lagi, dan juga yang di belakang ada teras belakang serta ada taman belakangnya. Jadi di rumah ini tamannya ada dua ya teman-teman, taman depan dan juga taman belakang. Karena kemungkinan besar konsepnya adalah rumah ini tetap selalu asri dan juga udara dan pencahayaan tetap masuk. Baik teman-teman semuanya, kita bisa lihat ke desain atau tampak depan dan juga tampak belakang. Di sini tampak depannya, memang di sini dari klien meminta untuk dibuatkan rumah sederhana dengan spesifikasi atau permintaan ruang-ruangnya adalah 2 ruang kamar tidur serta 1 kamar mandi, dan juga untuk lebih luas, kelihatan luasnya itu ada ruang keluarga yang menerus sampai dengan belakang, itu area dapur dan juga ruang makan. Kemudian pada tampak depannya kita menggunakan atap dengan jenis atap pelana seperti ini, dan juga untuk rangkanya itu kalau kita lihat di gambar potongan itu menggunakan rangka atapnya pakai kuda-kuda berjaringan, serta untuk gentengnya kita menggunakan genteng lokal, karena pada prinsipnya di sini dari si owner minta seminimal mungkin budget untuk anggaran pembangunan, tetapi tidak meninggalkan yang namanya kualitas dan juga kuantitas budgetnya. Jadi seperti itu. Ini kita bisa lihat di sini ada gambar potongan,
kemudian ada gambar tampak samping, tampak depan, dan juga tampak belakang. Serta di sini ada yang namanya denah untuk pemasangan lantai keramiknya. Baik, di sini kita menggunakan keramik ukuran 40 kali 40 karena tadi itu kita melihat budget, sedangkan untuk area carport kita menggunakan area untuk apa namanya, jok beton, atau kita bisa pakai dengan batu alam atau batu andesit. Tetapi kita melihat lagi nanti di RAP budgetnya. Jadi ini nanti ketika si owner minta diganti untuk area carportnya pakai cor-coran, ya nanti kita ganti menggunakan area carport ini menggunakan apa, lantai cor-coran beton gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya detail rangka plafon. Rangka plafon ini menggunakan rangka besi hollow itu 40-20 serta menggunakan plafon gypsum dengan tebal 10 mili dengan ukuran 120 kali 240 cm gitu. Dan di sini juga ada yang namanya denah pintu dan juga denah jendela. Ini sudah ada letak-letaknya. Kemudian di sini ada detail kusen aluminium itu pintu dan juga jendela. Si owner minta agar rumahnya itu tidak terlalu banyak perawatan dan juga tidak terlalu banyak pemugaran, makanya tidak menggunakan kusen, menggunakan kayu karena pastinya akan maintenance-nya terlalu banyak. Jadi si owner minta kembali lagi tadi budget, kita menggunakan kusennya itu baik pintu maupun jendelanya menggunakan kusen aluminium. Dan juga untuk spesifikasinya kita pakai yang Alexindo ataupun sekualitasnya, tetapi nanti ketika kita presentasi si owner mintanya pakai apa, tinggal kita mengganti saja untuk unit jenis spesifikasi kusen. Kemudian di sini ada detail rangka atap baja ringannya. Jadi rangka atap baja ringan ini si owner minta untuk dibuatkan ke plafonnya itu masuk ke dalam area yang seperti ini. Jadi ini untuk menghindari ketika nantinya ada hama tikus ataupun sejenis burung yang masuk ke dalam area atap ini. Jadi dari si owner minta agar ditutup plafon sekalian. Kemudian di sini ada rangka atap, denahnya seperti tadi yang saya sudah sebutkan, menggunakan genteng lokal. Kemudian ada lisplang serta area di teras kanopinya ini menggunakan dak beton dengan ketebalan 8 cm. Yang bagian belakang, bagian depan juga menggunakan dak beton menggunakan ketebalan 8 cm juga. Kemudian kita masuk ke area potongan detail denah kamar mandi. Kamar mandi di sini dari owner minta ukuran 1,2 kali 1,95 menggunakan kloset jongkok karena tadi kembali ke minimalis budgetnya, maka kita menyetujui atau mengaksesakan itu. Kemudian ada showernya, ada kerannya, dan juga ada kloset jongkoknya di kamar mandi. Terutama untuk area kamar mandi ini pastinya dindingnya juga menggunakan dinding keramik ukuran 20 kali 20 dengan tipe yang halus. Sedangkan untuk lantainya menggunakan tipe yang kasar. Baik, kita masuk ke area denah strukturnya. Kita masuk ke area pondasi. Si owner minta agar rumahnya itu kanan kirinya tidak menggunakan pondasi yang bentuknya trapesium, tapi minta yang bentuknya setengah trapesium. Maka kemungkinan besar area kanan kirinya ini adalah lahan tangga atau lahan orang lain. Jadi untuk pondasinya kita menggunakan pondasi batu kali. Kemudian di area terasnya ini menggunakan pondasi rolak, sedangkan yang di depan kita menggunakan pondasi batu kali juga. Jadi untuk area pondasi ini detailnya adalah seperti ini ya teman-teman. Untuk pondasi 1 yang tadi
samping kanan kiri tetangga kita setengah pondasi trapesium dengan kedalaman dari tanah aslinya itu adalah 80 cm sampai dengan kedalaman galian. Kemudian ada slope-nya di sini yaitu ukuran 15 kali 20. Nah, untuk yang di bagian dalam yang posisi pondasi detail 2 ini detailnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang lainnya yaitu ada denah kolom dan juga slope. Nah, di sini sudah masuk ke denah kolom dan juga slope. Yang pasti ketika titik pertemuan antara dinding satu dengan dinding yang lain pastinya diikat dengan yang namanya kolom struktur, yaitu dengan ukuran 15 kali 15 dengan slope-nya ukuran 15 kali 20. Gambar detailnya seperti ini. Ini adalah bentuk tulangan dari kolom dan juga slope-nya teman-teman, dengan selimut beton 25 mili atau 2,5 cm, menggunakan besinya yaitu besi pokoknya 10 mili, sedangkan untuk bagel atau sengkangnya menggunakan 6 mili. Tentunya dengan cara standarnya adalah 15 cm. Setelah ada kolom yang besar, ini yang menopang kanopi teras depan ukuran 15 kali 30 cm. Yang untuk slope itu kita pakai ukuran 15 kali 20 cm dengan tulangannya masih sama yaitu ukuran diameter 10 mili dan juga sengkangnya 6 mili dengan jarak 15 cm. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah denah ring balok dan juga kanopi. Di sini sudah detail untuk denah ring balok dan juga kanopinya juga sama menggunakan ring balok ukuran 15 kali 20 serta untuk detail kanopinya dak beton ini seperti ini ya. Nah, tulangannya satu lapis dengan besi ukuran diameter 8 mili dengan jarak 15 cm. Kemudian untuk detail baloknya sama seperti yang tadi di kolom dan juga slope, itu menggunakan ukuran diameter besinya 10 mili dan juga untuk sengkang begelnya itu 6 mili. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Karena kita akan membahas terkait dengan RAB, maka sekilas kita akan membahas tentang gambar desainnya atau gambar kerjanya ya. Di sini juga komplit, ada denah instalasi listrik atau titik lampunya. Di sini sudah ada keterangannya, ada stop kontak, saklar ganda, saklar tunggal, lampu gantung sampai dengan elektrikal kabel atau kabel yang digunakan. Pastinya kalau rumah-rumah sekarang itu menggunakan listriknya yaitu 1300 watt gitu ya. Kemudian ada denah instalasi air bersih, pipanisasi air bersih. Ini juga sudah dibuatkan denahnya, aliran-alirannya. Di sini keterangannya ada pipa AW 3/4 mili dengan warna biru. Berarti yang ini adalah toren yang di atas dak beton lantai. Maaf, dak beton yang ada di area belakang. Yang nantinya masuk turun ke area instalasi air bersih seperti di kitchennya dan juga seperti di kamar mandi serta yang ada di area carport, karena kemungkinan besar si owner minta dibuatkan area carport ini ada keran pastinya untuk mencuci mobil atau kendaraan si pemilik seperti itu. Kemudian di area depan atau di area taman depan ini ada yang namanya SR atau sambungan rumah tangga yang dari PDAM. Ini nanti masuk di sini nanti ketika dari PDAM kok apa namanya mengalir ini langsung masuk melalui atap, bukan atap ya tapi dinding di area sebelah sini, kemudian nanti masuk ke toren, sedangkan toren nanti masuk ke jaringan pipa air bersih yang masuk ke instalasi di kamar mandi dan juga kitchen serta di area carport. Jadi seperti itu. Untuk area pipanisasi air yang dari toren itu menggunakan pipa ukuran setengah inch, kemudian ada sambungan air bersih serta tandon air, dan juga di sini juga ada sambungan atau denah pipa air kotor
septic tanknya, karena si owner minta yang lebih simpel, maka mintanya dibuatkan menggunakan bis beton ukuran 80 sampai 100 cm atau 80 cm kali 1 meter, seperti itu ya teman-teman. Di sini ada septic tank, kemudian ada peresapan dengan kedalaman untuk ukurannya nanti sepertinya di lapangan biasanya kita menggunakan ukuran kedalaman 2 meter, resapan juga menggunakan ukuran 3 meter. Dan nantinya untuk jalur pipanisasi air kotor ini melalui drainase yang ada di lingkungan sekitar rumah ini sendiri. Jadi seperti itu, menggunakan pipa AW 3 inch untuk area pipa air kotor dari bak cuci piring dan juga dari floor drain yang ada di kamar mandi serta yang ada di di sini di carport ini nanti masuk ke drainase, sedangkan yang dari kloset atau buangan air besar itu masuk langsung ke septic tank, kemudian untuk airnya itu nanti masuk ke peresapan dan juga setelah peresapan sudah mulai sini akan meluap ke drainase. Jadi seperti itu. Baik, ini secara singkat saya membahas tentang desain gambarnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat RAB-nya. Berapa nilai budget dari rumah tinggal dengan ukuran 6 meter kali 15 meter ini ya teman-teman. Baik, kita fokus lagi untuk menyimak RAB yang ada di layar teman-teman semuanya. Karena di sini saya akan membahas satu persatu dan nantinya mungkin durasinya agak panjang, jadi teman-teman semoga saja tidak bosan. Dan kemungkinan besar ketika kok ada pertanyaan dan lain-lain bisa di komen aja ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk perhitungan RAB yang ada di depan teman-teman semuanya. Di sini saya membuka yaitu ada backup. Backup ini adalah volume perhitungan dari gambar kerja yang sudah saya jelaskan tadi. Yang mana ketika kita sudah membuka backup, pastinya kita akan menghitung suatu volume, yaitu yang pertama pekerjaan persiapan, teman-teman. Pekerjaan persiapan di sini ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan pipa, ada pekerjaan pembuatan gudang semen atau peralatan, dan juga ada kegiatan pekerjaan pembersihan lahan. Pastinya untuk pekerjaan persiapan ini opsional untuk kegiatan pembuatan gudang semen, tetapi kalau saya pastinya akan menggunakan pembangunan atau pembuatan gudang semen, karena ini merupakan tempat untuk para pekerja dan tukang ketika melaksanakan pembangunan. Baik, ukuran-ukurannya perhitungannya seperti ini, dan ini sudah ngeling semua teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya desain yang lain bisa menggunakan template Excel ini juga, serta nantinya ini juga akan ngeling dengan beberapa sheet-sheet yang ada di Excel saya ini. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara menghitung pengukuran dan pemasangan poplang? Yang pertama adalah kita selalu ingat rumus yang namanya rumus keliling dari sebuah persegi panjang. Di sini kita menggunakan ukuran panjangnya yang tadi itu adalah 15 meter ini. 15 meter ini ya, 15 meter ditambah 22 itu dari mana? Ketika kita akan memasang doblang, pastinya kita harus mengetahui space atau jangkauan untuk para pekerja tukang itu biar nyaman menggunakan atau membangun sebuah bangunan. Maka dari itu saya membuat di sini ukurannya adalah kanan kirinya atau depan belakangnya lebih 1 meter. Maka dari itu menjadi volume panjangnya 17 meter, kemudian volume lebarnya yaitu 8 meter. Karena di sini adalah 6 meter, maka posisi di sini tambah 1 meter, di sini pun juga tambah 1 meter. Kanan kirinya tambah 1 meter, maka hasilnya 8 meter. Kemudian kita kalikan 2 karena ini rumus keliling persegi panjang, maka yang dihitung adalah luasan panjang dari keliling persegi panjang yang ada di bangunan ini ya teman-teman.
maka menghasilkan 50 meter lari. Jadi seperti itu. Kemudian untuk membuat gudang semen, ini opsional teman-teman. Ketika teman-teman mau menggunakan bangunan gudang semen, kalau di saya menggunakan gudang semen dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, maka jika dikalikan menghasilkan 9 meter persegi. Berikutnya adalah kegiatan pembersihan lahan. Pembersihan lahan ini juga ukurannya diambil dari pengukuran pemasangan poplang tadi, karena yang diukur di poplang tadi harus bersih areanya, harus clean. Maka dari itu ukurannya adalah 17 meter panjangnya dikali lebarnya 8 meter, maka menghasilkan 136 meter persegi. Gitu ya teman-teman. Sampai dengan pekerjaan persiapan, pastinya teman-teman bisa memahami yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini itu ada beberapa item. Di sini saya membuat ada 4 item atau 5 item, 1, 2, 3, 4. 4 item pekerjaan untuk tanah. Yang pertama adalah pekerjaan galian tanah sedalam 1 meter. Yang dimaksud galian tanah sedalam 1 meter itu adalah galian pondasi itu sendiri, yang mana yang sudah saya tadi jelaskan. Untuk pondasi itu sendiri, nah ini ya teman-teman, ini kita bisa mengukur lewat gambar ini, membacanya itu dengan kedalaman galian dari tanah asli adalah 80 cm, maka kita ketik di sini tingginya 80 cm. Ini ada pondasi tipe 1 ya, kita menghitungnya dari pondasi tipe 1. Kemudian lebarnya galian itu di sini adalah 70 cm. Kok 700 mas? Ini saya menggunakan ukuran milimeter. Kalau kita menggunakan cm ya berarti 70 cm. Kalau kita menggunakan meter berarti 0,7. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Serta untuk panjangnya, kita sudah mengukur panjangnya itu seperti ini teman-teman. 5 tambah 3 tambah 1,2 sampai dengan ukuran panjang 2 meter. Itu kita sudah membuat dari gambar kerja ini, dihitung seperti ini teman-teman. Nah, ini ya yang warna apa ini, orange, itu adalah pondasi tipe 1. Kemudian yang untuk pondasi tipe 2, 22 meter ini adalah pondasi tipe yang di gambar kerjanya seperti ini. Berarti yang warna hijau ini ya teman-teman. Nah, ini kemudian pondasi rolak. Pondasi rolak itu sendiri itu yang warna biru ini. Nah, kalau saya lihat itu yang sebelah sini ya teman-teman. Dengan kedalamannya berapa? Kedalamannya adalah 0,3. Kalau kita upload di sini 0,3. Maaf ini belum saya dimensi, tapi dimensi di sini adalah 0,3. Ini ya. Nah, ini teman-teman. Kedalaman dari tanah aslinya itu 30 cm. Kan berdasarkan rolak bata. Nah, setelah ini sudah semua dihitung, teman-teman bisa melihat. Kalau misalkan teman-teman mau menghitungnya sendiri pun juga bisa. Ini nanti bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan rumah tinggal yang ada di teman-teman semuanya. Mau desainnya seperti apapun, tetapi ini menggunakan desain saya, pastinya berbeda nanti hasilnya. Setelah kita total, nah ini sudah rumus semuanya, maka hasilnya adalah 36,89 meter kubik. Gitu ya. Galian kita sudah ketemu. Kemudian yang kedua, di pekerjaan tanah itu sendiri ada pekerjaan pengurukan kembali tanah dengan eh, rumusnya sepertiga dikali galian tadi. Oh iya, saya masih pakai menggunakan analisa ASP CKR tahun 2016. Yang jelas kalau teman-teman sudah menggunakan CKR atau HSP yang tahun 2025, pastinya ada perbedaan,
tapi untuk pekerjaannya akan sama dengan pekerjaan yang saya buat ini. Untuk pengurukan tanah kembali itu sepertiga kali galian tadi. Maka dari itu kita langsung aja hitung di sini ya teman-teman. Ini sudah rumus, hasilnya adalah 12,3 meter kubik seperti itu. Kemudian ada pekerjaan tanah peninggian. Nah, kita tahu sendiri kalau kita buat rumah pastinya tidak pernah yang namanya tidak menguruk. Pasti di sini adalah menguruk tanah yang untuk peninggian lantai itu sendiri. Di sini dari FFL 0 ini tanah asli itu naik lagi 20 cm untuk menguruk tanah apa namanya, menguruk tanah peninggian untuk leveling lantai itu sendiri. Dan ini pun nanti opsional, misalkan teman-teman mau pakai tanah atau mau pakai sirtu atau mau pakai apa berangkal dan lain-lain, ini pastinya nanti untuk analisanya juga akan berbeda. Tetapi kalau punya saya pastinya akan menggunakan pengurukan tanah kemudian dipadatkan secara manual. Ini sudah ditemukan bahwa panjangnya 3 meter. 3 meter dari mana? Nah, di sini kan sudah ada keterangannya teras depan. Panjang 3 meter. Ini ya, teman-teman. Nah, nah ini teras depan ini panjangnya 3 meter, dikali lebarnya 2 meter, dikali urukan peninggiannya tebalnya itu adalah 20 cm, maka hasilnya adalah 1,2 meter kubik. Kemudian lantai kamar mandi juga sama ukurannya tadi, luasannya. Kita masuk ke detailnya ini. Nah, ini panjangnya 1,95 dikali 1,2 ya teman-teman, maka dikali 0,2 hasilnya 0,47. Serta di sini ada lantai ruangan, ini juga sama penghitungnya, kita hitung satu-satu karena ini adalah channelnya untuk belajar untuk yang para pemula. Maka dari itu sebisa mungkin mendetail pekerjaan-pekerjaan yang memang benar-benar dibutuhkan. Ini ukuran ruangan yang pertama 3 kali 3 kali 0,3. Nah, di sini ada 0,3 juga. Misalkan ini mau disamakan semua 0,2, maka di sini juga akan ditarik 0,2. Tapi kita lihat lagi di gambar. Di gambar di sini itu untuk peninggian lantainya ada sekitar, nah ini ya teman-teman, 30 cm. Tadi benar, mohon maaf tadi bukan peninggian 20 cm, tetapi ini kalau saya sebutkan peninggian lantai saja ini ya, itu ada yang 20 cm, 30 cm sampai dengan mungkin ada 50 cm. Maka untuk peninggian lantai ruangan ini semuanya dikalikan 0,3, kecuali yang bagian teras depan dan juga kamar mandi serta teras belakang ini dikali 0,2. Baik, kita lanjut ya. Ukuran 3 kali 3 kali 3. Nah, ini mungkin ruangan kamar yang ada di area gambar kerja ini. Nah, benar ya. Gambar kerja ini menunjukkan bahwa untuk ukuran peninggian lantai yang di kamar 3 kali 3, kita lihat di sini ya. Ukuran dimensi 3 kali 3, kamar mandi 1,2 kali 1,9, setelah kamar yang berikutnya adalah 3 kali 3 juga, dan yang berikutnya ini 4,25 itu dari mana? Dari posisi ini ya, karena tadi ruangannya sudah dihitung, maka sisanya ini dari area ruang tamu atau ruang keluarga ini sampai dengan dapur itu totalnya adalah 4,25 didapat dari 2,925 ditambah 1,275 ini gitu ya. Nah, ini, oh ya ini mohon maaf, ini harusnya ditambah lagi 0,6 gitu ya, karena ini sampai dengan bagian dapur teman-teman itu. Nah, setelah selesai pemadatan peninggian tanah ini, maka volume totalnya menjadi 15,23 meter kubik. Nah, berikutnya yaitu pekerjaan urukan pasir, yang mana pekerjaan urukan pasir ini ada di area bawah fondasi.
sebelumnya kita memasang unstamping itu wajib harus diuruk pasir terlebih dahulu. Dan untuk panjangnya, volumenya itu kita mengikuti panjang dari yang sudah kita ukur di pekerjaan galian tanah tadi. Jadi sama ya. Nih, 43, kemudian di sini 22,25. Tinggal yang dirubah adalah yang di posisi tebalnya itu sendiri. Karena kalau kita lihat tebalnya dari urukan pasir, kalau di RAP saya, di backup volume saya itu 5 cm, apakah di sini juga 5 cm, kita ukur kembali. Nah, coba ya. Nah, ini teman-teman. Ternyata benar. Untuk ukuran tebalnya pasir itu sendiri adalah 5 cm. Ini ya. Maka di sini kita ketemunya adalah 4,98 meter kubik untuk urutan pasirnya, teman-teman. Berikutnya saya akan membahas tentang pekerjaan pondasinya. Setelah kita tadi untuk pekerjaan tanah, baik dari urukan, pemadatan, serta sampai dengan galian, itu di sini kemudian kita mengerjakan yang namanya pasangan pondasi. Nah, untuk pasangan pondasinya saya sendiri, saya menggunakan campuran satu pasir, satu semen dibanding 5 pasir. Maka didapat volumenya 17,7. Dari mana? Kita yang pemula kan bingung, kok bisa kok dapat segini. Baik, saya akan jelaskan. Untuk volume pondasi tipe 1, ini rumusnya adalah seperti yang trapesium. A ditambah B dibagi 2, kemudian dikali tinggi, kemudian dikali lagi panjang totalnya. Gitu ya, teman-teman. Maka didapat untuk pondasi tipe 1, di sini adalah, kalau kita lihat di gambar, ini ya, di sini 0,3. Kita cek. Nah, benar ya teman-teman. Di sini 0,3 tambah 0,6. Di sini 0,7 loh, Mas. Bentar, kita ngeceknya adalah bukan stamping, tapi pondasi batu yang di atas ini. Nah, ini ya, ini juga sudah benar bahwa 0,6 bagi 2 kali 0,6. 0,6 dari mana? Dari pondasi ini sendiri. Tingginya berapa? Kalau stamping kan sendiri, pondasi sendiri gitu ya. Ini juga 0,6, teman-teman. Maka dari itu di sini mendapatkan volumenya 0,3 tambah 0,6 bagi 2, kemudian kita kalikan tinggi pondasi ini, maka dikali panjang totalnya hasilnya adalah 11,69 meter kubik. Nah, rumusnya ini juga sudah ada. Jika teman-teman nanti berbeda ukuran rumahnya, bisa menggunakan template Excel saya ini. Walaupun ini tidak secara otomatis, tetapi paling tidak kita tahu alurnya. Kita lanjut ya. Untuk pondasi tipe 2. Nah, untuk pondasi tipe 2 itu sendiri yang di sini ya, teman-teman. Ini juga sama. Bedanya di sini adalah panjangnya. Nah, panjangnya di sini 22. Ini dapat dari mana? Dapat dari tadi kita menghitung volume galian. Nah, gitu ya. Mana tadi itu? Nah, ini panjangnya. Maka ditemukan 6,01. Maka total dari pondasi batu kali itu sendiri mendapatkan volume 17,7 meter kubik. Gitu teman-teman. Terakhir ya, kita menghitung yang namanya pasangan unstamping. Nah, pasangan unstamping itu yang ini, di bawah pondasi batu kali ini ya teman-teman. Nah, yang ini ya, yang saya lingkarin ini menggunakan kursor. Ini adalah volumenya sama kayak yang tadi kita pondasi dan juga galian. Bedanya di sini adalah lebar dari unstamping itu sendiri. Maka didapat lebar 70 cm atau di sini di RAP 0,7 dikali tebalnya unstamping itu 15 cm. Kita coba cek. Ini 15,
senti teman-teman. Nah, gini ya. Berarti ini benar. Kemudian kita hitung saja volume totalnya menjadi 6,88 meter kubik. Seperti itu, teman-teman. Mungkin begitu dulu. Nanti saya lanjut lagi di part yang kedua tentang pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan beton sampai dengan ke bawah, sampai dengan kita bagaimana cara membuat kurva S dan bobot prestasi, bobot progres, dan lain-lain. Mungkin itu teman-teman. Nanti akan saya lanjutkan untuk part berikutnya adalah pekerjaan beton. Baik, jika teman-teman dari awal sampai dengan video ini berdurasi 30 menit ini, ketika teman-teman masih bingung, bahkan mungkin penasaran dengan perhitungannya, teman-teman bisa saja melalui komentar atau bisa ngeklik link yang ada di deskripsi saya, teman-teman. Ketika teman-teman mau menginginkan file ini, saya kasih komplit karena di sini saya memberikan tutorial panduan lengkap membuat RAB rumah tinggal dari 0 sampai dengan akhir, dan juga pastinya memahami perhitungan-perhitungan kebutuhan-kebutuhan, bukan langsung kita menghitung dari total panjang atau lebarnya kemudian ketemu angkanya, tetapi saya memberikan tutorial dari step yang paling dasar seperti tadi, menghitung atau mengukur kebutuhan berapa jumlah atau kebutuhan volume pondasi, kebutuhan volume galian tanah, serta kebutuhan volume pekerjaan pemasangan poplang dan juga pembersihan lahan. Mungkin itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat, dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan di sharing aja video saya gitu ya. Jangan lupa juga teman-teman tetap mantau terus video yang nanti saya akan berikan. Terima kasih. Salam rumah karya.